Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sejahtera dari kami semua. Perjalanan hidup Satrio Piningit, seperti perjalanan banyak manusia lainnya, bukanlah jalan yang mulus dan rata. Ia diuji, diaspal dengan tantangan yang silih berganti. Setiap batu kerikilnya mewakili cobaan dan memaksakannya menguji batas kekuatan batinnya. Masa remajanya, mungkin, melukiskan mimpi-mimpi besar yang berbenturan dengan kerasnya realita. Langkah-langkahnya menuju dewasa dipenuhi rintangan yang tak terduga, membuatnya terhuyung dan hampir menyerah. Bayangan kegagalan mendekat, mengancam untuk menelan seluruh semangat juang yang tersisa. Beban tanggung jawab yang dipikulnya terasa begitu berat, menindihnya hingga sesak napas, memicu rasa putus asa yang dalam. Di tengah malam yang sunyi, dia sering bertanya-tanya, mengapa semua ini harus dialaminya. Namun, di balik kelamnya malam, selalu ada secercah harapan yang menyingsing. Satrio Piningit bukannya tanpa kekuatan. Di tengah keputusasaan, semakin ia menyadari bahwa setiap cobaan, betapapun pahitnya, adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Kesadaran akan takdir bukanlah sebuah pasrah, melainkan sebuah penerimaan. Ini bukan berarti ia menerima nasibnya dengan pasif, melainkan ia menerima tantangan sebagai jalan untuk belajar dan bertumbuh. Setiap luka, setiap kekecewaan, menjadi pelajaran berharga yang mengukir hikmah dalam jiwa. Ia belajar untuk bangkit dari keterpurukan, untuk melihat cahaya di balik awan gelap. Keyakinan akan sebuah rencana yang lebih besar yang memberikan kekuatan untuk terus melangkah, untuk menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Perjalanannya, meskipun penuh duri, sebenarnya merupakan perjalanan menuju pendewasaan diri yang luar biasa. Kerapuhan hidup yang hakiki terasa sangat berat, tanpa kekuatan batin yang cukup, kehancuran total menjadi kemungkinan yang mengerikan. Air mata mungkin mengalir deras, dan keyakinan yang goyah dapat dengan mudah menuntun ke jalan yang berbahaya. Godaan untuk mundur, untuk meninggalkan perjuangan, dapat menjadi hampir tak tertahankan. Namun, bahkan ketika tekanan itu sangat besar, kekuatan yang lebih kuat dan lebih gigih mendorong Satrio Piningit untuk terus maju. Ia mungkin tidak sepenuhnya memahami identitas aslinya, tujuan utamanya, namun ia tetap teguh dalam menghadapi cobaan dan kesengsaraan yang tampaknya tidak masuk akal. Keajaiban, yang seringkali tidak dapat dijelaskan dan tidak terduga, menandai perjalanannya, menawarkan secercah harapan di tengah kegelapan. Ini bukanlah intervensi yang besar dan menyeluruh, melainkan perubahan kecil dan halus dalam keadaan, pertemuan yang tepat waktu, kata-kata dorongan yang tidak terduga, gelombang ketahanan yang tiba-tiba. Saat-saat ini, betapapun cepat berlalu, berfungsi sebagai makanan pokok yang penting, memperkuat tekadnya dan mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Bahkan di kedalaman isolasi dan keterasingan, jalan baru muncul, membimbingnya secara halus, membisikkan pencariannya yang berkelanjutan untuk menemukan jati diri. Perjalanan itu sulit, ditandai dengan saat-saat kerentanan dan keputusasaan yang mendalam, tetapi kegigihannya berbicara banyak tentang semangat pantang menyerah di dalam dirinya. Kekuatannya tidak lahir dari kesombongan atau sifat tak terkalahkan, tetapi dari ketahanan yang mendalam, tekad yang kuat untuk menang. Ia mewujudkan kapasitas jiwa manusia untuk bertahan, untuk menemukan makna bahkan dalam menghadapi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Perjalanannya adalah bukti kekuatan harapan, nyala api rapuh yang berkedip-kedip, terkadang hampir padam, tetapi dengan keras kepala menolak untuk dipadamkan, terus-menerus didorong oleh kekuatan batin yang tak terlihat. Tindakan untuk terus maju meskipun rintangannya sangat besar, adalah kemenangan itu sendiri, bukti semangat pantang menyerah yang ada dalam diri Satrio Piningit. Pencarian yang sulit dan berlarut-larut untuk seorang guru sejati, cahaya penuntun, akhirnya membawanya ke pencerahan batin. Ini bukanlah pencerahan yang tiba-tiba, tetapi sebuah perkembangan yang bertahap, sebuah pemahaman yang berkembang perlahan. Perjalanan itu sendiri, yang penuh dengan keraguan dan kemunduran,
menjadi sama pentingnya dengan tujuannya. Dia telah mencari validasi eksternal, seorang guru untuk memberikan jawaban dan jalan untuk diikuti, tetapi guru sejati, ternyata, berada di dalam dirinya. Hubungan mendalam yang dia jalin dengan hatinya sendiri, sebuah perjalanan penemuan diri dan introspeksi, membimbingnya menuju kemurnian spiritual. Itu adalah sebuah proses pengupasan lapisan-lapisan penipuan diri, mengungkapkan esensi mentah dan tanpa hiasan dari keberadaannya. Ini bukan sekadar penolakan terhadap keinginan duniawi, ini adalah transendensi dari keinginan tersebut. Daya tarik dosa dan keserakahan, yang dulunya merupakan kekuatan yang kuat dalam hidupnya, kehilangan cengkeramannya saat ia menemukan tujuan yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Transformasinya bukan tentang menekan naluri dasar, tetapi tentang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih penting, hubungan yang mendalam dengan yang ilahi. Manifestasi luar dari perubahan batin ini adalah perubahan perilaku, berjalan selaras dengan perilaku yang benar. Ini bukan kepatuhan yang kaku terhadap aturan, tetapi ekspresi spontan dari keharmonisan yang baru ditemukannya dengan kehendak ilahi. Ia bergerak bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena cinta kepada Sang Pencipta. Transisi tersebut menandai perubahan kesadaran yang mendalam, resonansi yang mendalam dengan kehendak Tuhan, Allah, pemilik semesta alam yang maha kuasa. Transisi tersebut lebih dari sekadar mengikuti ajaran agama. Transisi tersebut merupakan penyelarasan mendasar dari keberadaannya. Ia telah menemukan bukan hanya jalan menuju Tuhan, tetapi juga penyatuan dengan sumber segala ciptaan, sebuah kepulangan ke jati dirinya yang sejati, jati diri yang diterangi oleh cahaya ilahi yang selama ini dicarinya dengan tekun. Perjalanan tersebut, meskipun penuh tantangan, pada akhirnya telah membawanya ke tempat yang penuh kedamaian dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sebuah kitab suci, representasi metaforis dari petunjuk dan kebenaran ilahi, terbuka di dalam hati, bukan sebagai buku fisik yang terbuat dari kertas dan tinta, melainkan sebagai suatu pemahaman yang terukir di dalam jiwa, sebuah kebenaran yang berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Kitab suci batin ini memancarkan cahaya yang menakjubkan, bukan cahaya yang mempesona dan memaksa, melainkan cahaya lembut namun kuat, yang mengguncangkan fosil keberadaan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan sentuhan halus yang membangkitkan kesadaran. Cahaya ini muncul setiap sudut kegelapan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menunjukkan jalan keluar dari belenggu dan intimidasi. Ia memastikan bahwa tidak ada jiwa yang tersesat, bukan dengan paksaan, melainkan dengan menawarkan bimbingan dan harapan. Makna mendalam dari kitab suci ini terukir tak terhapuskan di dalam jiwa, sebuah puisi pedih yang dibisikkan kepada setiap jiwa yang mendekat, puisi yang menuntut pemahaman yang mendalam dan kesabaran yang tanpa henti. Hanya sedikit yang mampu memahami pesannya secara utuh, kebanyakan hanya menangkap gema samar dari kemahakuasaan dan kasih sayang yang terkandung di dalamnya. Rasa tanggung jawab dan akuntabilitas yang kuat merasuki dirinya, bukan sebagai beban berat yang menindas, melainkan sebagai komitmen yang suci. Dia tidak akan pernah berani melakukan tindakan jahat atau menyakiti orang lain, bukan karena takut akan hukuman, namun karena pengakuan akan kesatuan yang mendalam antara dirinya dengan seluruh ciptaan Tuhan. Ia merasa terikat oleh sumpah suci, bukan sumpah yang diucapkan dengan kata-kata, melainkan sebuah ikrar batin yang tak tergoyahkan, kesadaran yang terus-menerus akan merangkumi kewaspadaan yang maha kuasa, bukan mengiklankan yang mengintimidasi, tetapi memuat penuh kasih sayang yang membimbing dan menguatkan. Namun, penghormatan yang mendalam terhadap kehidupan ini secara bersamaan disertai dengan kemarahan yang tak tergoyahkan atas pencipta ciptaan Tuhan, kemarahan yang bukan didorong oleh kebencian, tetapi oleh cinta yang mendalam dan tulus. Jika ketidakadilan disaksikan, bukanlah rasa dendam yang menggerakkan tindakannya, namun dorongan yang kuat untuk menegakkan keadilan, untuk menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Ia memohon kekuatan yang maha kuasa untuk menghukum mereka yang menyimpang dari ajaran suci kitab suci, bukan dengan keinginan untuk membalas dendam, tetapi dengan harapan agar mereka dapat menemukan jalan kembali ke cahaya kebenaran. Meskipun kehadirannya mungkin tidak terlihat oleh banyak orang, guru batin ini bertindak dengan keyakinan dan keadilan yang tak tergoyahkan, tidak takut pada apapun kecuali Allah Ta'ala, yang maha tinggi. Dan rasa takut itu bukanlah rasa takut akan hukuman, melainkan rasa takut akan kehilangan kasih sayangnya.
Ketakutan yang mendalam ini, jika bisa disebut demikian, bukan berasal dari keinginan untuk mempertahankan diri atau keinginan untuk menghindari hukuman ilahi, tetapi dari pemahaman yang mendarah daging tentang nilai kasih Tuhan yang tak terukur. Ini adalah ketakutan yang lahir dari rasa hormat yang mendalam dan kerinduan untuk selalu berada dalam pelukan Tuhan. Inilah landasan tindakan guru batin, sebuah cinta yang begitu mutlak sehingga melampaui ketakutan duniawi apapun, membentuk setiap keputusan dan membimbing setiap langkah. Tindakan pemandu yang pendiam ini tidak didikte oleh rasa takut, tetapi oleh iman yang teguh dan komitmen yang mendalam terhadap keadilan dan kebenaran, komitmen yang lahir dari cinta dan pemahaman tentang keilahian yang mengalir dalam setiap napas dan setiap detak jantung. Ini bukan sekadar kepatuhan buta terhadap dogma agama, ini adalah pengalaman hidup, persekutuan terus-menerus dengan yang ilahi yang menginformasikan setiap interaksi dengan dunia. Bayangkan kekuatan yang tenang yang dibutuhkan untuk mempertahankan iman yang teguh dalam menghadapi kesulitan, perjuangan internal yang konstan melawan godaan keraguan dan keputusasaan yang mengganggu bahkan yang paling taat sekalipun. Perjalanan guru batin bukanlah perjalanan kesalehan yang mudah, tetapi perjuangan terus-menerus untuk kesempurnaan spiritual, sebuah bukti kekuatan iman dan ketekunan yang abadi. Kehidupan Satrio Piningit adalah bukti bisu akan kekuatan iman yang transformatif. Ia bukanlah sosok yang mencari pujian atau pengakuan. Ganjarannya adalah kepuasan yang tenang karena memenuhi tujuan ilahi, menjadi saluran bagi kasih karunia Tuhan di dunia yang seringkali tampak diselimuti kegelapan. Tindakan Satrio Piningit, meskipun seringkali tak terlihat, berdampak keluar, menyentuh kehidupan dengan cara yang mungkin tidak pernah sepenuhnya dipahami atau dihargai. Pertimbangkan individu yang tak terhitung jumlahnya yang jalannya telah diubah secara halus oleh pengaruhnya yang tak terlihat, tindakan kebaikan yang diam-diam, kata-kata bijak yang tak terucapkan, bimbingan lembut yang telah mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Pengaruh yang diam-diam ini adalah bukti dampak mendalam yang dapat dimiliki oleh kehidupan yang dijalani dengan iman yang tak tergoyahkan. Sebagai kesimpulan, guru batiniah, meskipun tidak terlihat oleh banyak orang, berfungsi sebagai simbol kuat dari iman yang tak tergoyahkan dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kebaikan. Kehidupan mereka, jiwa-jiwa yang terpilih adalah mercusuar harapan, bukti kekuatan cinta yang abadi, dan pengingat yang tenang bahwa bahkan di masa yang paling gelap sekalipun, cahaya iman dapat menembus bayang-bayang. Itu adalah kehidupan yang dijalani bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk pelayanan tanpa pamrih kepada kekuatan yang lebih tinggi. Kehidupan yang diam-diam menerangi dunia, satu tindakan iman yang tenang pada suatu waktu. Warisan guru batiniah bukanlah pernyataan agung atau gerakan yang menyapu, tetapi kehidupan yang dijalani dalam pengabdian yang tenang, kehidupan yang mengilhami kita semua untuk mencari cahaya batin kita sendiri dan untuk berusaha, dengan cara kita sendiri, untuk mewujudkan komitmen yang sama yang tak tergoyahkan terhadap keadilan, kebenaran, dan cinta yang tak tergoyahkan dari yang ilahi. Demikian dulu sahabat, yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, dan atau bahkan berlebihan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.